Oke, ini Pak Ardo, lanjut Pak Ardo. Oke, saya ada satu pertanyaan ke Alkitab, satu tanggapan saya tentang GKI Yasmin. Ya, Ya Pak boleh. ya. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, ini kalau saya kembali lagi ke kitab Kejadian Pak, itu kan tentang buah terlarang ya Pak ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat Pak ya. Ini sebenarnya ini simbol atau memang beneran ya buah terlarangnya, baru itu dia apakah itu buah apa Pak sebenarnya? Gitu. Nah, itu dia baru pertanyaan selanjutnya itu di situ ditulis jika kamu memakainya maka hari itu kamu akan mati. Nah ini maksudnya matinya ini mati secara rohani atau mati secara jasmani Pak. Gitu. Yang pertanyaan ke Alkitab. Kalau yang tentang tanggapan saya dengan GKI Yasmin, saya juga sebenarnya hati sekali Pak. Karena kalau saya melihat ini sebagai contoh buruk ya Pak ya di Indonesia gak untuk daerah-daerah lainnya gitu. GKI Yasmin saja sudah begini. Saya masih teringat dengan kasus di mana orang Kristen di Cilegon itu mereka ingin beribadah, mereka ingin mendirikan rumah ibadah, ya gereja-gereja tapi susahnya di kampung. Saya punya teman yang tinggal di Cilegon, itu mereka mengatakan kalau ingin ke gereja tiap minggu mereka harus keluar dari kota Cilegon tersebut gitu. Dan kalau seandainya mereka mau mengadakan acara-acara di rumah gitu, mereka harus benar-benar bunyi. Itu benar Pak. Jadi masalah GKI Yasmin ini saya dukung untuk terus dilanjutkan dan juga untuk daerah-daerah lainnya saya tetap dukung. Karena apa? Karena kita ini negara Pancasila, Pak. Bukan negara seenaknya aja gitu, diatur oleh orang-orang yang merasa mayoritas gitu, Pak. Karena bagaimanapun kita ini adalah satu kesatuan tubuh Indonesia NKRI gitu, Pak. Jadi saya merasa kepanggil untuk berbicara di forum ini karena rasanya bagi saya dan kita semua rakyat jelata ini perlu bersuara di tempat yang benar seperti tadi. Karena kalau kita tidak bersuara, kita akan pernah dengar gitu Pak. Karena setiap saat itu, setiap hari itu diskriminasi itu terus ada. Penghalangan pembangunan gereja itu terus ada gitu Pak. Jadi kita harus terus mendukung mereka apapun yang terjadi gitu. Walaupun sampai yang kakaknya bertumpah darah gitu. Makanya kayak kemarin saya semuanya mau ngomong juga cuma keburu antriannya panjang semalam, jadi ya saya bisa ngomong begini karena ini adalah suara jeritan rakyat jelata ya. Itu aja Pak. Ya, GKI Yasmin itu harus didukung ya, didoakan terus, jangan sampai goyah imannya, jangan sampai goyah hati mereka. Terutama, nah tadi pertanyaan Alkitabnya tadi, apakah buah itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi jangan banyak orang itu buah apel, itu buah kurdi, jangan dikarang-karang. Pokoknya namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Disebut dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya sudah stop di situ. Ya, dan itu adalah tadi saya mau meralat bukan manusia ini ya. Tadi kamu bilang sistemnya apa? Manusia melanggar enggak ya? Ya. Kalau manusia itu nggak pernah makan buah itu manusia nggak pernah berkembang biak loh. Oh. Bagaimana dia berkembang biak? Lawang sama-sama telanjang aja nggak tahu kalau mereka telanjang. Oh. Gitu ya. Jadi memang itu pikirkan ya, bayi sama bayi. Ya, dia nggak kepengin kan, bayi perempuan, bayi laki-laki taruh di bathtub, nggak bakal berhubungan seks, karena mereka aja nggak tahu kalau mereka telanjang. Mereka aja nggak nyadarin kalau mereka telanjang. Ya kan? Nah, disebutkan Adam dan Hawa telanjang, tapi nggak tahu kalau mereka telanjang. Setelah mereka makan buah pengetahuan itu, maka sadarlah mereka kalau mereka telanjang. Gitu. Ya. Jadi kalau nggak makan buah pengetahuan itu, ya nggak bakal tahu. Dan kedua,
Setelah mereka makan buah pengetahuan itu, maka Tuhan memberikan apa? Engkau akan birahi kepada suami baru. Ada birahi. Jadi gimana mau berhubungan seks kalau nggak birahi? Ya kan? Hubungan seksual itu kan dimulai dari birahi. Kalau nggak birahi, gimana mau berhubungan seksual? Ya kan? Artinya kan hormon-hormon itu baru bekerja. Gitu ya. Terus masalah, kalau engkau mau makannya, pada hari engkau mau makannya, itu dalam tradisi rabbinik, pada hari, ya. Kalau kamu nggak makannya, kamu nggak mati. Pada hari kamu mau makannya, itu mulailah kamu mati. Disebut mortal. Kata mati itu mortal. Bukan langsung mati, gitu ya, bukan. Kalau kamu nggak makan, kamu kekal. Kalau kamu makan, kamu mati. Artinya kamu akan mengalami kematian. Artinya kamu akan kalau kamu nggak makan, kamu immortal. Kalau kamu makan, kamu mortal. Nah itu kalau dalam bahasa itu begitu. Kalau kamu nggak makan, kamu akan immortal, nggak pernah mati. Kalau kamu makan, kamu akan mortal, menjadi manusia yang mortal, manusia yang bisa mati. Itu. Nah, Gitu ya, Pak, contohnya ya. Yesus saja mati kok. Kan Yesus nggak berdosa, Yesus saja mati kok, ya kan? Betul. Kenapa? Karena ia turun dari sorga ke bumi ini, transgresi, turun dari sorga ke bumi ini, ya kan? Dan dibilang kan Yesus mati, ya kan? Dalam Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti pada Kristus, sama seperti Kristus ia dalam kesetaraannya, identiknya dengan Allah. Maka ia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, ya, taat dan mati di kayu salib. Nah itu loh. Kalau di bumi mortal lah, gitu loh. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Nah, makanya berarti nggak ada pengaruhnya, nggak ada hubungannya sama mati rohani sama atau mati jasmani, nggak ada hubungannya berarti, Pak, ya. Nggak ada. Oke. Jadi nggak ada mati rohani, mati jasmani, itu kan karangannya pendeta-pendeta karena blunder. Tapi intinya pada hari kamu makannya kamu mortal, intinya begitu. Pak, ya. Gitu ya. Kalau kamu nggak makan ya kamu immortal. Kalau makan ya kamu mortal. Nah, maksudnya begitu ya. Gitu loh. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless you.